Salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak, jadi berkat. Semangat pagi! Ya, semangat pagi semuanya. Shalom, shalom, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Sabtu 21 Maret 2026 ya. Kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih on fire di dalam Tuhan. Puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, renungan hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayat 28 ya. Dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 28. Di layar sudah nampak, saya akan bacakan. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Perhatikan kata Israel ya. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata Israel pertama kali muncul di Alkitab ini ya di Kejadian pasal 32 ayat 28. Saat Tuhan, ya tolong PowerPoint-nya tetap di layar ya. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata Israel pertama kali muncul itu ada di kitab Kejadian pasal 32 ayat 28 saat Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel sebagai tanda perubahan identitas dan kehidupan rohaninya. Ini adalah momen Bapak Ibu sekalian ketika Tuhan mengganti nama Yakub menjadi Israel setelah pergumulannya di Sungai Yabok. Jadi Israel itu pertama kali bukan menunjuk kepada suatu bangsa, tetapi kepada satu pribadi yaitu Yakub yang telah mengalami perubahan dalam hidupnya. Bahasa rohaninya yaitu mengalami revival ya. Jadi makna penting yang pertama, Israel itu bukan nama bangsa tapi adalah nama pribadi. Yang kedua ya, nama ini lahir dari perjumpaan dan pergumulan pribadi ini dengan Tuhan dan menang. Maka itu jangan macam-macam sama Israel ya. Israel selalu menang. Ketiga, dari satu pribadi ini kemudian lahir satu bangsa yang disebut Israel. Ya. Nah, sekarang kita bahas kata revival. Secara umum, Bapak Ibu sekalian, revival itu berarti kebangkitan kembali, pemulihan kembali, atau sesuatu yang sempat melemah, lalu hidup lagi. Dalam konteks rohani, revival itu memiliki makna yaitu hidup rohani yang kembali menyala oleh karena karya Tuhan. Di BMC New York ini ada pasangan muda, pengusaha ya, kita menyebutnya businessman dan businesswoman. Dia menyebutkan dirinya ya, anak muda ini, I am strong man katanya ya, luar biasa. Dia aktif banget melayani Tuhan sejak dia bergabung dengan gereja BMC New York, orangnya generous dan ringan tangan ya. Nah, kemudian dalam perjalanan rohani sebagai orang Kristen ya, kemudian mengalami sesuatu revival, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini ya, kedua orang ini ya, laki dan perempuan, suami istri ini on fire luar biasa ya,
Selain memang dulu udah suka melayani, tapi sekarang selain suka melayani, dia suka bersekutu dengan Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika hati keluarga itu dipulihkan oleh Tuhan, maka apa yang terjadi? Kasih kepada sesama biasanya muncul secara alami. Orang yang mengalami pembaruan rohani akan terdorong untuk membagikan iman dan memperhatikan kebutuhan orang lain. Nanti kita akan bicara apa hubungannya dengan Yakub yang menjadi Israel, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanpa revival, tanpa kebangunan rohani seseorang, maka kepedulian dan kesaksian yang keluar dari orang itu seringkali tidak konsisten. Kadang dilakukan karena pencitraan. Ya, karena pencitraan. Bukan karena hati yang benar-benar diperbarui. Sedangkan ketika mengalami revival Bapak Ibu sekalian, maka apa itu yang disebut kepedulian dan kesaksian itu menjadi alami, tulus, konsisten, bahkan menjadi gaya hidup orang itu atau keluarga itu. Dalam kitab Matius, Yesus berkata, pohon itu dikenal dari buahnya. Revival sejati, Bapak Ibu sekalian, selalu menghasilkan yang namanya pertobatan, kerendahan hati, lapar, dan haus akan firman Tuhan. Seperti apa yang saya ceritakan tentang sepasang suami istri yang ada di gereja BMC New York. Kemudian menjadi suka berdoa, suka ikut dalam pertemuan-pertemuan ibadah, dan kasihnya semakin bold, semakin nyata. Kasih itu Bapak Ibu sekalian menghasilkan keberanian untuk menginjili, untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Seperti subtema gereja ini pada bulan Maret, yaitu semangat membawa jiwa-jiwa. Semangat membawa jiwa-jiwa dimulai ketika orang itu mengalami revival, mengalami perjumpaan secara spesial dengan Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar dari keluarganya Yakub, ya, yang tadi kita sudah baca. Yakub itu dikenal sejak awal sebagai seorang yang penuh tipu daya, ya. Padahal arti kata Yakub itu bukan penipu, tapi arti kata Yakub itu adalah memegang tumit. Tapi gara-gara Yakub ini suka menipu, maka orang bilang arti nama itu adalah penipu, ya. Nah, kita tahu bagaimana Yakub itu menipu saudara kembarnya yang bernama Esau, ya. Dan yang kedua, Yakub juga menipu ayahnya sendiri, yaitu Ishak, untuk mendapatkan berkat. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari di dalam kitab Kejadian pasal 27, ya. Untuk memperoleh berkat, Yakub itu sengaja menipu bapaknya. Persis yang dilakukan oleh kebanyakan orang dunia, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, ya. Bahkan waktu saya ke Indonesia itu saya melihat ada truk, ya. Truk itu dilukisin dan kemudian ada tulisannya gini, cinta ditolak, dukun bertindak, ya. Artinya apa? Pokoknya, ya, memakai segala cara untuk mencapai tujuannya. Itu yang dikerjakan oleh Yakub, ya. Yakub sendiri akhirnya mengalami proses perjumpaan dengan Tuhan. Perubahan Yakub itu, Bapak Ibu sekalian, tidak terjadi sekaligus. Ia mengalami proses panjang bersama
Tuhan, ya. Salah satu titik penting adalah ketika ia bergumul dengan Tuhan di Sungai Yabok seperti yang tadi kita baca di Kejadian pasal 32 ayat yang ke-28. Karena perubahan pribadi Yakub maka berdampak pada keluarganya. Setelah Yakub mengalami perubahan, ia memimpin seluruh keluarganya kembali kepada Tuhan. Itu dituliskan di dalam kitab Kejadian pasal 35. Mari kita baca Kejadian pasal 35 ayat yang pertama. Ya, di layar sudah nampak Bapak Ibu sekalian, Kejadian pasal 35. Ayat yang pertama. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Ya, ayat yang pertama ini kita bisa mendapatkan Bapak Ibu sekalian bagaimana Allah itu berfirman kepada Yakub si tukang tipu itu, ya. Artinya kalau kepada Yakub si tukang tipu itu Allah berfirman, lebih-lebih Allah itu juga pasti berfirman kepada setiap kita anak-anaknya, ya. Allah itu adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang terus-menerus berbicara kepada kita. Tinggal sekarang kita ini menulikan, ya, menulikan telinga kita untuk tidak mendengar suara Tuhan, atau kita yang memang kurang peka akan suara Tuhan. Nah, yang luar biasa, waktu Tuhan berfirman kepada Yakub untuk bersiap, dia bilang gini, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Ya, ternyata Yakub ini mendengarkan suara Tuhan. Ya, ini berbicara tentang Yakub yang memiliki hati yang teachable, ya, teachable, hati yang mudah diajar. Jadi waktu Tuhan berbicara, maka Yakub berespon. Dia mau memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Maka itu kemudian ayat yang kedua dikatakan begini, dari Kejadian pasal 35. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu, di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu." Ya. Jadi Yakub itu setelah mendengar firman Tuhan, maka dia melakukan firman itu dengan segera. Bersama saya ucapkan dengan segera. 2, 3, dengan segera. Nggak pakai delay, nggak pakai menunda-nunda. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, seringkali saya katakan di dalam kitab Ulangan pasal 11 bahwa ketaatan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan itu mendatangkan hukuman, ya. Kalau Tuhan berfirman, Bapak Ibu sekalian, ya, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Kalau itu merupakan janji-janji, maka kita harus berkata, "Ya, amin Tuhan, amin." Ya, imani janji-janji itu pasti terjadi. Kalau Tuhan berfirman dan itu merupakan perintah Tuhan, lakukan tanpa menunda-nunda. Karena itu pasti baik buat kita hari ini maupun untuk hari-hari
yang akan datang. Ya, maka itu kemudian di ayat yang kedua itu Yakub segera bertindak dan kemudian apa yang dia katakan kepada anggota keluarganya, ya, bahwa semua dewa-dewa asing itu harus disingkirkan, ya, dan harus jaga kekudusan. Ayat yang ketiga, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang ku tempuh. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Yakub itu ingat akan kebaikan Tuhan dan ingat akan kesetiaan Tuhan. Dari ayat yang ketiga ini, Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha baik, yang tidak pernah berubah kasih setianya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau di waktu-waktu yang lalu, Bapak Ibu sekalian, kita pernah mengalami kebaikan Tuhan, kita pernah ditolong Tuhan di masa-masa kesesakan, Tuhan pernah menyertai kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian, hari ini Tuhan yang sama juga mau melepaskan kita dari kesesakan kita. Tuhan yang sama yang pernah menyertai kita di masa-masa yang lalu, Tuhan itu juga mau menyertai kita untuk masa kini dan juga masa-masa yang akan datang. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo please ingat akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yakub waktu dia ingat akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan, maka dia membuat mezbah bagi Tuhan. Ini berbicara bahwa biarlah mulai hari ini kita terus rajin di dalam doa fajar, maupun kita rajin di dalam doa-doa secara pribadi dengan Tuhan. Rajin untuk membuat mezbah kapan saja, di mana saja, jangan pernah lupakan Tuhan kita. Mazmur bilang di waktu masa kesesakan sebagai penolong, ya, dalam masa kesesakan Tuhan kita amat sangat terbukti. Ayat yang keempat, mereka, ya, anggota keluarga Yakub, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang ada di dekat Sikem. Ya, ayat yang keempat ini, Bapak Ibu sekalian, seluruh keluarganya Yakub itu meresponi dan dengan ketaatan total, ya, meresponi dengan ketaatan total. Dia lepaskan semua berhala-berhalanya dan diserahkan kepada Yakub, ya. Nah, apa yang terjadi ini dimulai dari seorang yang bernama Yakub. Dan dalam hal ini Yakub adalah kepala keluarga itu, ya. Ibu Yongki, istri saya ini, kalau pergi ke pasar beli ikan, maka yang diperiksa adalah kepalanya. Kalau kepalanya nggak baik, ya, dia tahu tanda-tandanya, maka dia nggak akan beli ikan itu. Karena kalau kepalanya nggak baik, pasti nanti badannya juga nggak baik. Ya, bahasa lainnya, kalau kepalanya busuk, maka ikan itu juga busuk semuanya. Ya, demikian juga Bapak Ibu sekalian, kalau sebagai kepala keluarga itu nggak benar, maka anggota keluarganya juga itu akan menjadi anggota keluarga yang tidak benar. Tapi, ya,
Kalau kita ini, Bapak Ibu sekalian, bukan kepala keluarga di dalam rumah kita masing-masing, ingatlah Bapak Ibu sekalian, dalam 1 Petrus 2 ayat 29 dikatakan bahwa kamu itu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ya, biarlah dengan keberadaan kita, kalau ada anggota keluarga kita atau kepala keluarga kita yang belum dalam Tuhan, biarlah kita juga meniru sikap Yakub ini. Bagaimana hidup taat di dalam Tuhan, rutin membuat mesbah bagi Tuhan, maka saya percaya anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, dia akan menjadi orang yang percaya. Dan yang terakhir, ayat yang kelima, Bapak Ibu sekalian. Sesudah itu berangkatlah mereka, yaitu Yakub dan rombongan besar keluarganya, dan para pembantunya, Bapak Ibu sekalian, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ayat yang kelima ini bicara tentang bonus. Bersama saya ucapkan bonus. 2, 3, bonus. Ya, kalau kita mengalami Tuhan, kita hidup di dalam pertobatan, kita hidup di dalam ketaatan, menyingkirkan semua berhala-berhala. Kita ingat akan kebaikan dan kasih Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Maka percayalah Bapak Ibu sekalian, seperti yang ditulis di dalam ayat yang kelima ini, akan dialami oleh setiap kita. Tuhan melindungi dan menyertai keluarga Yakub. Demikian juga Tuhan yang sama melindungi dan menyertai keluarga setiap kita. Wow, dahsyat sekali. Kalau Tuhan melindungi dan menyertai kita, Bapak Ibu sekalian, maka percayalah di tahun 2026 ini, apapun yang terjadi di dunia ini, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan selain itu percayalah bahwa keluarga-keluarga kita yang belum di dalam Tuhan itu juga akan mendengarkan firman Tuhan dan mereka pun akan diselamatkan seperti kita-kita yang sudah diselamatkan. Kuncinya di mana? Dimulai daripada pertobatan, hidup sungguh-sungguh Yakub kembali kepada Tuhan. Kuncinya di mana? Dimulai ketika kita sekarang lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah apa yang sudah kita dengarkan pada hari ini boleh menjadi rema dalam hidup setiap kita, dan kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa. Lawat dan berkati setiap anak-anak-Mu, sehingga setiap kami mau berespon seperti Yakub berespon terhadap firman Tuhan, mengalami revival, dan berujung kepada keluarganya diselamatkan, dan kemudian Tuhan melindungi dan menyertai. Demikian juga kami percaya kalau ada keluarga-keluarga kami yang belum di dalam Tuhan, melalui pertobatan hidup setiap kami, mereka melihat Tuhan dan mereka pun akan diselamatkan. Selain diselamatkan, Tuhan juga akan melindungi dan menyertai setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.